Pak Kadis kita ini sangat luar biasa sekali. Gaspol. Jujur ya, bukan cuma gaspol ya. Kalau saya nilai ya, beliau juga sangat low profile ya. Kalau kita hari Minggu itu hari keluarga ya, bisa diterima. Itu luar biasa sekali. Itu rela membuang waktu keluarga hanya untuk menerima tamu. Jadi makanya saya pikir sangat jarang sekali ada petugas lingkungan ya, apalagi dari dinas tertentu yang bisa menerima tamu setiap saat gitu loh. Halo, kembali lagi bersama kita di channel Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan hari ini saya juga ditemenin oleh Blitut TV ya. Hari ini teman ngobrol kita tamunya luar biasa. Bukan tamu, kita yang jadi tamu ya. Kita yang jadi tamu ya. Jadi beliau adalah satu tokoh yang luar biasa bagi saya dan juga inspirator pribadi buat saya ya. Kenapa demikian? Karena beliau membuat gebrakan-gebrakan yang selama ini yang tidak dilakukan di tempat lain. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buleleng, ya, Bapak Putu Aryadi Pribadi. Ya, tepuk tangan dulu. Yes. Ya, hari ini kita di acara ngopi, Pak, ya. Jadi kita ngopi dulu, ya. Sebelum ngobrol biar nggak tegang, ya. Oke. Yuk. Sangat senang sekali ya bisa ngopi bareng di Eco Engine Center ya ini ya. Ya, BRP, Buleleng Recycle Plaza ya. Hari ini kebetulan saya ditemani Blitut TV ya. Blitut TV, mungkin hari ini kita akan ngobrol banyak apa itu Buleleng Recycle Plaza. Kayaknya kita baru dengar pertama kali ya. Belum ada tempat lain ya. Plaza tapi isinya barang-barang recycle dan sampah ya. Dan lebih luar biasanya lagi Blitut ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buleleng ya, tidak kenal tanggal merah. Hari ini hari Minggu loh ya, tapi tetap dinas, tetap terima tamu ya. Makanya kenapa saya bilang beliau adalah inspirator buat saya ya. Jadi sejak beliau kenal Eco Engine, gebrakannya di Buleleng itu tidak ada tandingannya di seluruh Bali. Yang saya tahu persis ya, itu yang tergabung resmi itu di komunitas itu sudah ada 7 komunitas ya. Tapi di luar komunitas itu ada berapa Pak Witame waktu itu bilang 40 lebih ya. Pak Witame sendiri itu tergabung di 40 lebih komunitas ya. Jadi ini perkembangannya yang sangat luar biasa dan hari ini kita bisa hadir di Buleleng Recycle Plaza. Kita bisa melihat banyak sekali ya, di sini ada ternak maggot, ada bank sampah, ada Eco Engine Center dan ada Koperasi Pemasaran Ekonomi Sadar Lingkungan. Wow, Koperasi Pemasaran Ekonomi Sadar Lingkungan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang pertama Pak Joko Rianto sama Blitut nih, selamat datang di Kabupaten Buleleng, khususnya di Buleleng Recycle Plaza, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di Desa Tukadbungge. Kalau saya bukan selamat datang Pak, saya mudik Pak. Saya udah tahun 2000 udah tinggal di Buleleng Pak. Kini nyamu Buleleng, nyamu Buleleng. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Aryadi Pribadi. Saat ini saya dipercayakan oleh Bapak Bupati Buleleng membantu beliau di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Kepala Dinas. Nah, Dinas Lingkungan Hidup ini adalah perangkat daerah yang membantu Bapak Bupati Buleleng untuk memberikan pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah kepada warga Buleleng, termasuk juga membantu Bapak Bupati untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, pada kesempatan ini kami ditemani oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Mungkin langsung memperkenalkan diri.
terima kasih Pak Kadis untuk bantunya. Pak Joko sama Blitet, selamat datang di Kabupaten Buleleng, di Buleleng Recycle Plaza. Mungkin dari sini kami dari bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup Kabupaten Buleleng, kami diberi percaya juga untuk membantu Pak Kadis dalam rangka melaksanakan dan menyusun program-program yang ada kaitannya dengan urusan lingkungan, yang dengan tujuan untuk kita peningkatan kapasitas lingkungan. Ujung-ujungnya apa yang kita lakukan dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, ujungnya kita ingin kapasitas lingkungan kita tetap terjaga, bahkan meningkat. Karena itu yang akan kita itu yang akan kita wariskan Pak untuk anak cucu kita. Lingkungan yang sementara saat ini sudah bagus, mungkin mudah-mudahan bisa bertahan dan bahkan meningkat kapasitas lingkungannya. Mungkin itu dari kami, mungkin teman-teman yang lain untuk digunakan Pak. Setelah itu kami juga didampingi oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Silakan Pak Putu untuk perkenalkan diri. Terima kasih Bapak Kadis Pak Joko Belitut. Perkenalkan saya Putu Indrawan. Kami juga bergabung di Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan dipercayakan untuk membantu kepala bidang, selain kepala dinas juga. Saya ada di seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Jadi fungsi dari di seksi tersebut hanya meningkatkan kapasitas melalui edukasi. Jadi kita tidak bosan-bosan mengedukasi masyarakat, kita turun ke masyarakat untuk meningkatkan kapasitas di sana terkait dengan lingkungan hidup. Mungkin itu aja perkenalan dari Tiang. Terima kasih. Di samping itu juga saya didampingi oleh Direktur Bank Sampah Induk Darling Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Bagus perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya perkenalkan diri, nama saya Bagus Manis Wije. Kami juga membantu daripada tugas Pak Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan sampah, khususnya sampah anorganik. Jadi kami dipercaya untuk mengelola sampah anorganik khususnya, dan kami punya target untuk di Buleleng khususnya itu kita pingin setiap Banjar harus punya bank sampah, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih rekan-rekan saya sudah memperkenalkan diri. Perlu saya informasikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah ini sangat pelik, tetapi memang menarik juga. Nah, ini diawali saat kami melaksanakan kegiatan ini, diawali kami dari dulu saya sebelum menjadi kepala dinas lah menjadi camat Grogak, Nah, setelah itu kami mengikuti seleksi lelang jabatan sesuai dengan lowongan jabatan yang dilelangkan oleh Bupati. Kami melamar di Dinas Lingkungan Hidup. Akhirnya kami melalui proses seleksi, proses lelang, dan terakhir dipercayakan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup inilah kami bagaimana mewujudkan suatu inovasi untuk mempercepat pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati. Bagaimana kamu bisa mewujudkan, saya diberikan arahan seperti itu sebagai Kepala Dinas, bagaimana bisa mewujudkan Buleleng ini bersih, bagaimana bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup itu bersih. Nah, oleh karena itu saat kami seleksi kami juga memaparkan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah untuk menangani sampah ini kan kita harus melalui proses edukasi. Edukasi itu bagaimana kita memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat bahwa sampah itu bukan masalah loh. Sampah itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi atau sesuatu yang punya berkah, dengan catatan sampah itu dipilah. Nah, itu harus melalui edukasi. Setelah itu kami juga bagaimana mengkaji dan menyiapkan sarana prasarana persampahan. Seperti contoh dari kami di dinas, bagaimana mengoptimalkan sarana pengangkutan, bagaimana mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah, baik yang ada di TPA, di TPST, maupun juga di bank sampah. Dan yang terakhir, setelah edukasi, sarana prasarana lengkap,
kita juga punya peraturan dari undang-undang tentang pengelolaan persampahan sampai dengan peraturan daerah Kabupaten Buleleng dan peraturan bupati. Nah ini juga harus ditegakkan. Nah yaitu dengan bagaimana perda-perda ini ditegakkan, yaitu dengan justisi, yaitu melalui tindak pidana ringan. Nah kalau ini sudah kita jalankan, edukasi, sarana prasarana lengkap, penegakan hukumnya juga komitmen kita laksanakan sesuai dengan yang diamanatkan di Perda 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, dan juga sudah diperbarui dengan Perda 6 tahun 2018. Nah harapannya secara bertahap pengelolaan sampah di Buleleng ini bersih. Dan untuk hari ini Tiang bersama tim dan juga ini oleh Blitud TV sama Pak Joko, bagaimana edukasi lingkungan ini bisa kita wujudkan, yaitu dengan mewujudkan Buleleng Recycle Plaza. Buleleng Recycle Plaza ini tercetus bagaimana kita manage atau membuat suatu tempat tersendiri sebagai tempat edukasi. Nah ini momen ini bisa tercipta kebetulan kantor ini dulu adalah kantor dinas statistik. Nah kebetulan kantor dinas statistik ini merger dengan dinas kominfo, sehingga kantor ini bisa yang izin dengan Bapak Bupati untuk memanfaatkan sebagai pusat edukasi lingkungan. Nah kita namai di sini Buleleng Recycle Plaza, yaitu suatu tempat edukasi bagaimana mengelola sampah itu yang benar, bagaimana mengolah sampah itu supaya mempunyai nilai ekonomi. Nah di Buleleng Recycle Plaza inilah kita manfaatkan tempat ini sebagai tempat edukasi, yaitu di sini ada bank sampah induk Edarling Kabupaten Buleleng, ada juga Eco Engine Center. Nah, tempat kita ngobrol santai inilah tempat Eco Engine Center, yaitu di bawah Buleleng Recycle Plaza. Di sini juga ada tempat untuk edukasi budidaya maggot BSN. Di sini juga ada koperasi ekonomi sadar lingkungan. Kenapa dibentuk koperasi ekonomi sadar lingkungan? Karena kita di lingkungan terus melakukan kegiatan volunteer, kalau bahasa Balinya ngayah. Nah kalau ngayah ini tidak ada support pembiayaan. Nah ini kan keberlanjutannya sejauh sampai kapan kita kuat ngayah atau volunteer. Nah oleh karena itu kami bersama komunitas-komunitas yang ada di Buleleng. Nah kebetulan di sini juga ada sekretariat Forum Komunitas Peduli Lingkungan Kabupaten Buleleng. Nah kita bersepakat membentuk koperasi. Kebetulan koperasi ini juga sudah mempunyai izin resmi dari Kementerian Hukum HAM per tanggal 20 November 2020. Dan saat ini kita sedang mensosialisasikan untuk bisa merekrut anggota koperasi ekonomi sadar lingkungan. Harapannya ke depan, kegiatan-kegiatan pengolahan sampah seperti contoh bank sampah, hasil-hasil recycle, budidaya maggot yang oleh kelompok-kelompok warga masyarakat, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain hasil pengelolaan lingkungan itu bisa dipasarkan di koperasi ekonomi sadar lingkungan ini. Nah inilah upaya-upaya kita bagaimana supaya sampah ini bisa menjadi menarik. Nah ini penting karena sampah ini menjadi kalau dianggap sampah ini menjadi masalah, sampah ini dianggap terus menjadi masalah, nah ini semakin hari masyarakat akan semakin menjauhi sampah. Nah harapannya kami dengan melalui program edukasi sadar lingkungan ini, Edarling ini, harapannya bagaimana mendorong masyarakat itu kita berikan edukasi bahwa sampah itu sesuatu yang mempunyai nilai atau menjadi berkah. Nah kita kelola dengan baik dengan dari hulunya, yaitu melalui memilah sampah di sumbernya. Nah salah satunya adalah kalau sudah sampahnya dipilah di sumbernya yang sampah organik itu bisa kelola menjadi ekoenzim. Salah satunya di sini di Buleleng sejak bulan Maret tahun 2020 sudah mulai mengembangkan ekoenzim, yaitu dengan bersinergi dengan komunitas ekoenzim Buleleng dan juga dengan komunitas ekoenzim Nusantara. Kita terus didampingi, dibina oleh ekoenzim Nusantara, dan kami juga di pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup dibantu dari Kepala Bidang
Penataan dan PKLH didukung oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan juga para penyuluh lingkungan di Buleleng. Terus kita dorong ekoenzim ini bisa dikenal di masyarakat. Sampai saat ini kita sudah ada hampir 40 kelompok atau komunitas di Buleleng yang sudah kita berikan penyuluhan, kita berikan edukasi terkait membuat ekoenzim, baik menyasar kelompok PKK, desa, SKPD, maupun juga kemarin dengan pemilik-pemilik hotel. Nah, gitu. Sambil juga di bidang pariwisata ini mendorong, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa berlalu, bagaimana nanti di pariwisata juga, karena di sana kan juga banyak hasil sisa-sisa buah maupun sayurnya itu bisa dikelola menjadi ekoenzim dan dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, mungkin sebagai pupuk cair di lingkungan taman maupun juga sebagai pembersih. Di samping itu juga kalau sampah sudah dipilah, sampah organiknya juga bisa digunakan sebagai makanan maggot. Nah, ini kita di Buleleng Recycle Plaza ini juga sudah mempunyai prototipe untuk mengembangkan budidaya maggot. Dan bagi teman-teman kelompok masyarakat atau warga masyarakat yang mau belajar maggot, ya datang ke Buleleng Recycle Plaza. Berarti ini terbuka untuk umum, Pak ya? Terbuka untuk umum. Tidak hanya Buleleng, dari luar Buleleng juga sudah ada ke sini. Dari Karangasem sudah belajar belajar budidaya maggotnya ke Buleleng. Berarti di sini setiap hari ada petugasnya, Pak? Ada, kita sudah tugaskan staf untuk penyuluh, termasuk juga administrasi di sini. Termasuk juga petugas keamanan. Keamanannya juga ada di sini, yang kami sebut KAMDAL, keamanan dalam, untuk menjaga aset ini supaya aman, seperti itu. Nah, satu lagi Pak, dari mana dapat ide ya membangun Buleleng Recycle Plaza ini, Pak? Iya, terkait dengan ide itu kan inovasi. Ya. Kita dalam mengelola sampah itu kan seperti saya sampaikan tadi kan harus dimulai dari edukasi. Edukasi ini kan penting sekali. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat supaya masyarakat itu paham, mengerti bahwa sampah itu tidak sesuatu yang bermasalah. Sampah itu merupakan sesuatu yang mempunyai berkah kalau dipilah dan dikelola dengan baik, kan seperti itu. Nah, untuk mewujudkan edukasi ini kan kita tidak mungkin terus berjalan sendiri-sendiri. Harus ada suatu pusat, suatu tempat tersendiri sebagai recommended dari Dinas Lingkungan Hidup kalau ada kelompok masyarakat atau masyarakat mau belajar. Nah, ini kebetulan saat ini kan pandemi Covid, padahal ide saya ini ada siswa-siswa yang belajar ke sini. Tapi karena masih pandemi Covid, tapi kita tidak pada semangat, kita cari kelompok-kelompok masyarakat. Nanti setelah normal, nanti ini masih banyak ada ruangan, nanti kita akan lengkapi dengan proyektor untuk sebagai tempat edukasi. Ini sebagai edukasi sehingga masyarakat itu bisa tertarik mengelola sampah dan hasilnya langsung bisa diaplikasikan, termasuk juga ekoenzim. Ekoenzim ini langsung juga diaplikasikan. Nah, kita untuk di Buleleng Recycle Plaza ini, ekoenzim ini kita aplikasikan sebagai pupuk cair untuk memelihara taman di Buleleng Recycle Plaza ini. Nyiramnya itu dengan pupuk cair. Dan juga kami di Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan per 1 Januari 2021 ini, urusan pertamanan itu sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup, yang dulunya ada di Dinas Perkimta. Sekarang menyiram taman di Kota Singaraja itu sudah menggunakan ekoenzim sebagai aplikasi, bahwa ekoenzim ini berfungsi sebagai pupuk cair. Karena mudah-mudahan dengan adanya ekoenzim ini taman-taman kita semakin subur seperti itu. Di samping itu juga sampah yang anorganik ini kita juga kelola, yaitu melalui bank sampah induk. Bank sampah induk inilah yang mengakomodir bank sampah unit yang sudah terbentuk di Buleleng. Kita di Buleleng sudah membentuk bank sampah keseluruhan ya, yang sudah legal, kurang lebih ada 250 bank sampah. 250? Iya, tetapi yang aktif baru 72. Yang sisanya ini kan karena bank sampah itu kan banyak juga dibentuk sekolah, di SD, SMP, tetapi karena pandemi Covid, SD, SMP maupun SMA tidak melaksanakan kegiatan belajar tatap muka, artinya ini sementara vakum.
Yang 70 ini bank sampah yang dari desa, dari kelurahan maupun juga dari kantor. Oke, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan bank sampah. Mungkin Pak Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas bisa menambahi, sehingga secara garis umumnya kami di Dinas Lingkungan Hidup ini, saya sebagai Kepala Dinas, bagaimana mewujudkan suatu konsep pengelolaan sampah yang holistik dari hulu sampai dengan dari hilirnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Lebih lanjut Pak Kabid bisa menambahi. Ini jujur ya, saya awalnya dengar Buleleng Recycle Plaza ya, otak saya itu udah langsung berpikir sesuatu yang mewah, ya, mewah ya, bersih ya. Maka ide-ide seperti ini membuat image orang terhadap sampah itu tidak jorok ya. Jadi tadi sempat kan diajak keliling tuh, ya. Nah, jadi sini tempat edukasi sampah, tapi tidak kesannya tempat sampah ya. Jadi menurut saya ide ini sangat keren sekali ya, membuat orang ingin taunya rasanya lebih tinggi ya, seperti konsepnya Blitut ya, ingin menjadikan tempat sampah menjadi tempat wisata. Ya, jadi menurut saya ini satu hal terobosan yang baru ya, yang mungkin bisa dipakai konsep ini di tempat-tempat lain supaya bisa menarik perhatian masyarakat ya. Nah, selama ini ada nggak kendala-kendala di luar itu? Oke, mungkin saya tambahkan, mau izin Pak Kadis, saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Kadis, santai aja Pak Joya, Pak Blitut. Banyak orang yang ngomongin sampah, banyak orang yang berteori tentang sampah, tapi tidak banyak orang yang melakukan pengelolaan sampah. Iya. Setuju nggak? Setuju. Nah, mereka hanya tanda kutip oknum, sering membuli, foto sana sini. Ini loh, ternyata masih ada kotor, ini sampah gimana nih, dinasnya gimana nih. Tapi semuanya ya, artinya semua apa namanya, mereka bebas gitu, apalagi zaman sekarang medsos segala macam kan bebas Pak Jo, artinya Pak Blitut, mereka bisa membuli berdasar dan tanda kutip kan gitu kan. Nah, itulah memang resiko kami Pak, resiko kami Blitut di pemerintah yang digaji oleh mereka, yang diberikan tugas oleh pemerintah. Itu kami tidak akan apa namanya mempertahankan diri atau gimana, tapi kita akan sebagai masukan kan gitu sekarang. Nah, kalau bicara pengelolaan sampah, intinya kan ada dua. Di sana ada pengurangan dengan penanganan. Kalau di pengurangan mungkin itu peran-peran serta masyarakat, sinergitas masyarakat itu sangat diperlukan. Di pengurangan itu ada 3R, reuse, reduce, recycle. Bagaimana kita membatasi, mengurangi itu adalah reduce-nya, reuse-nya bagaimana kita menggunakan kembali, tidak menggunakan barang misalnya plastik yang sekali pakai. Sekarang kan sudah ada aturan regulasi baik dari pusat, dari provinsi, kami juga menindaklanjuti terkait dengan apa aturan-aturan yang bisa mengurangi penggunaan sampah, misalnya sampah plastik kan gitu kan ada. Sekarang sudah ada aturan, kalau kita belanja di supermarket kan gitu Pak ya, udah nggak dapat plastik lagi kan, bawa kantong dari rumah segala macam. Itu ada aturan-aturan dalam rangka mengurangi itu. Masuk juga recycle-nya, jadi digunakan kembali atau diproses kembali ke barang-barang yang awalnya fungsinya tidak seperti itu, sekarang menjadi fungsi lain kan gitu. Tadi kita ajak keliling juga, recycle-nya di sana ada misalnya dari plastik, dari bahan yang lain kita pakai menjadi tas gitu misalnya, itu recycle-nya dalam rangka untuk mengurangi. Intinya kita mengurangi timbulan sampah, artinya potensi timbulan itu kan potensi ataupun realnya sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat. Kita berusaha untuk mengurangi itu dengan inovasi-inovasi. Tadi yang di pengurangan seperti itu 3R. Nah, di penanganan kami sendiri, terutama di penanganan kan tugas kami di pemerintah daerah Pak, kan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Mulai dari pengumpulan, terus pemilahan, pengangkutan, pemrosesan gitu kan. Di sana tugas-tugas kami dari pemerintah. Nah, kami di bawah Pak Kadis itu senang sekali Pak. Gitu. Kalau bilang Pak Kadis itu gasnya
gaspol gitu. Tanpa rem gitu. Tanpa kopling, tanpa rem, gaspol, pokoknya gaspol gitu. Marquez sama Rossi ketinggalan ya. Lewat. Marquez sama Rossi lewat. Cium asap ya. Karena nggak ada, tapi rem perlu Pak. Artinya remnya kami itu dari sisi aturan. Ini boleh apa tidak, ini boleh apa tidak. Tapi aturan sudah jelas kan gitu Pak. Tapi disampaikan itu gaspolnya ini inovasinya itu banyak sekali Pak. Ini kalau BRP sih, kalau bilang sekian dari Hanya inovasi, salah satunya hanya salah ya? satunya saja. Kita bentuk BRP ini, Buleleng Recycle Plaza ini dalam rangka one stop education. Dan hebatnya ya, Iya Pak. saya mendengar di sini ya, semua komunitas ditampung. Semua Jadi komunitas boleh ditampung. dibilang apa lu gak ada, apa lu minta gua ada. Itu Pak Jo, itu dalam rangka kami harus ada bukti. Jangan hanya ngomong, oh sampah lo diginiin, sampah jadiin ekoenzim, sampah dijadikan ini kompos, ini BSF. Kalau kami dibully lagi Pak, ngomong aja kan, itu kan buktinya saya ada apa, hanya munyi-munyi kan gitu salahnya kan gitu Pak ya. Nah kami di sini membuat BRP itu sebagai, ini loh ada buktinya, kan gitu Pak ya. Harus ada buktinya. Kita ngajak masyarakat, artinya apalagi tentang pengelolaan sampah ini kan tidak hanya kami di LH saja Pak, artinya harusnya juga sinergi dari sumber yang bersumber, yang menimbulkan sampah kan kita pribadi, bukan saya sebagai PNS, Pak Jo sebagai pengusaha, Blitup sebagai YouTuber, semuanya menghasilkan sampah kan gitu sekarang Pak. Nah, bagaimana kita masing-masing orang tanpa memandang kita menjadi apa, kita lakukan pemilahan sampah dari rumah kan gitu. Kalau saya lihat ya, Buleleng Recycle Plaza ini mematahkan istilah-istilah masyarakat yang membuli ya. Ya. Kintemani pupuan si detape, Apa? ben mani Ini ben puan si ben puan ada. Hari ini sudah dibuktikan ya, Iya. dari Dinas Lingkungan Hidup Buleleng ya. Iya. Ya apa yang dikatakan mereka itu ini kita sudah ada Iya. buktinya di sini, ada tempat edukasinya Iya, ya, iya. dan kita sudah berjalan dan merekrut banyak teman-teman komunitas lingkungan hidup ya. Ini makanya saya bilang Pak Kadis kita ini sangat luar biasa Luar sekali. biasa, gaspol. Jujur ya, bukan cuma gaspol ya. Kalau saya nilai ya, beliau juga sangat low profile ya. Kalau kita hari Minggu itu hari keluarga ya, bisa diterima. Itu luar biasa sekali. Itu rela membuang waktu keluarga hanya untuk menerima tamu. Jadi makanya saya pikir sangat jarang sekali ada petugas lingkungan ya, Iya. apalagi dari dinas tertentu yang bisa menerima tamu setiap saat gitu loh. Makanya ini pelayan sejati bagi saya. Ini satu contoh masyarakat ya, buat masyarakat yang sangat luar biasa sekali yang perlu kita contoh bersama ya. Pergerakan-pergerakan seperti pelayanan dari Pak Kadis kita ya. Membuat saya menjadi sangat semangat sekali Pak, karena Bapak semangat Bapak dalam melayani itu sangat luar biasa sekali. Bahkan kita tanpa ada jarak loh ya. Ya. Jujur biasa kalau kita ngomong sama pejabat tuh agak lainnya. sungkan ya. Tapi hari ini kita berbicara itu seperti ya teman ya, seperti teman, bukan ya ngopi bareng. Tidak ada jarak sama sekali. Maka itu yang membuat kita menjadi nyaman Pak. Ya tidak heran Bapak didukung, bukan Bapak didukung juga, Bapak bisa mendukung semua teman-teman komunitas itu, ya mereka merasa juga diayomi ya. Seperti teman-teman komunitas ekoenzim ya, kenapa bisa berkembang begitu pesat dalam, belum sampai 1 tahun ya, dari bulan Maret ya. Tapi perkembangannya itu sangat pesat ya. Di seluruh Kabupaten Bali ya, yang saya pantau, yang paling pesat itu Buleleng. Ya. Bahkan di Denpasar yang begitu besar aja cuma 3 komunitas aja. Terkait kenapa saya begitu semangat ya, tidak mengenal hari libur sepanjang saya sehat ini, supaya sehat. Nah ini karena saya sangat senang sekali di lapangan karena didukung oleh teman-teman di kantor saya, semua sangat solid, baik dari tataran struktural maupun staf, mendukung semua program saya sebagai kepala dinas, termasuk juga di eksternalnya, yaitu juga para komunitas. Kalau di Buleleng ini kan banyak komunitas, ya, ada komunitas ekoenzim, ada komunitas Magot, ada Trust Hero, ada Bersih-Bersih Bali, ada Bulhar, ada Niskala,
banyak ininya. Ini semua solid, itu semangat. Terus yang ketiga, saya juga didukung oleh keluarga. Kebetulan juga istri saya kan memahami dan mengerti terkait dengan tugas saya, karena saya dari dulu sudah lebih banyak tugas di lapangan. Jadinya istri sudah sangat memahami dalam pelaksanaan tugas ini, didukung. Walaupun saat ini istri baru melahirkan, ini baru 1 bulan ini anak saya yang keempat, anak keempat laki-laki. Wow, ketut ya? Ketut ya, supaya lengkap. Jarang loh ketut. Jarang. Seharusnya kan harus di rumah seperti ini kan, anak laki-laki, anak keempat, istri ini masih saya terus keluar melahirkan kan. Tapi ini istri mengizinkan, mendukung. Nah, ini untuk memberikan semangat. Tetapi kalau istri atau keluarga tidak mendukung, nah ini sulit juga. Betul. Karena baru keluar muka istri nyepeng kan. Ya. Nggak enak ya rasanya. Setengah hati kita di sini, pikiran setengah di rumah, setengah di sini, artinya tidak fokus. Kalau sekarang saya ini apa yang tadi semangatnya, gasnya, karena sudah fokus baik dari internal kita di internal DLH mendukung solid, eksternalnya komunitas, termasuk juga keluarga sangat mendukung. Ini yang menyebabkan saya semangat. Ditambah lagi restu dari alam semesta, Pak. Seperti itu yang memotivasi, dukungan keluarga juga sangat besar sekali mendukung sehingga kita semangat juga. Yeah. Oke, mungkin untuk ibunya di rumah itu sahabat punya anak yang punya kafe ketut mewarisi yang namanya kafe Bali. Jadi kita lestarikan juga ketutnya. Terus yang kedua, ibu itu luar biasa sudah mensupport bapaknya sehingga hari Minggu pun kita diterima di sini. Baru lahiran Blitur. Iya. Harusnya kan suami itu mestinya mendampingi istri ya, karena baru melahirkan. Tapi diizinkan istrinya untuk keluar menemui tamu itu nggak gampang ya kan. Ini satu luar biasa sekali. Oke, mungkin saya lanjutkan yang tadi itu kita cerita tentang bagaimana mengawali, karena kita kan membentuk bank sampah itu atau bank sampah atau gimana Bapak itu mengawali edukasi masyarakat itu. Mungkin trik-triknya Bapak itu mengedukasi masyarakat itu kayak bagaimana gitu, biar masyarakat itu tidak terpaksa, malahan dia itu termotivasi untuk membuat bank sampah atau bagaimana pengelolaan plastik yang baik itu. Nah, saya sebetulnya kan pensiunan Bank Danamon kemarin, saya mengabdi di sana 10 tahun. Nah, karena saya lihat juga visi misi daripada kepala daerah ini, Pak Bupati khususnya, kami bangga bahwa beliau itu memang benar-benar konsen di bidang lingkungan melalui Pak Kepala Dinas. Seperti itu, makanya kami ditawari dengan Pak Kepala Dinas untuk bergabung mendirikan suatu bank sampah induk. Kami sepakat karena apa? Karena semangatnya beliau, semangat Pak Bupati pada khususnya itu memang sangat luar biasa, Pak. Sehingga usaha kami lepas dulu. Saya sudah hampir 4 tahun dunia rongsok saya bekerja, artinya saya punya usaha dunia rongsok. Nah, kami join di sini karena kami ingin Buleleng ini semuanya paham tentang bank sampah. Seperti itu. Jadi menariknya saya itu, saya sampai melepas usaha saya bergabung dengan Pak Kepala Dinas di sini dipercaya sebagai Direktur Bank Sampah Induk Darling Kabupaten. Sangat luar biasa, kami sangat bangga sekali. Jadi walaupun saya sebetulnya dari sisi bisnis itu jauh berkurang penghasilannya, tapi saya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan saya punya target juga, setiap desa kami harapkan bisa ada bank sampah. Kalau bisa setiap banjar sehingga masyarakat nabung itu tidak jauh seperti itu. Nah, ini yang perlu, Pak. Semangat dari kepala daerah ini yang sangat luar biasa. Kira-kira itu yang sangat poin ya. Menurut saya stakeholder ini memang memegang peranan penting dalam merubah perilaku masyarakat. Terutama sasaran kita memilah sampah dari sumber. Ini target dari Bapak Kepala Dinas. Jadi setiap desa diundang, dipertemukan di kecamatan, kita sosialisasi terus, baik itu dari sisi Equensim, Magot, Anorganik, BSI, tetap jalan, Pak. Walaupun pandemi, tapi ya dibatasi. Yang digeber oleh Pak Kepala Dinas ini adalah turun ke lapangan. Tidak harus
mereka datang, kita yang datang, Pak. Menjemput Beda bola, ini. bola, Betul. menjemput bola gitu. Beda sekali, Pak. Bener. Kalau tempat lain mungkin kita nggak tahu ya. Ya. Tapi kalau di sini, wah langsung gaspol. Pokoknya asal ada sedikit informasi, ada keinginan untuk mendirikan bank sampah, langsung serbu. Tanpa ada basa-basi, Pak. Tidak perlu pakai surat resmi, kita langsung serang gitu. Sama dia. Kira-kira kalau ada yang masalah sampah di desa-desa, khususnya di Kabupaten Buleleng, mereka kan selalu japri atau bagaimana, karena mereka sudah, mungkin beliau tahu bahwa di Buleleng itu Pak Kadis sangat luar biasa, tanpa harus syarat lengkap. Yang penting tujuannya positif, Pak. Jujur saya bilang, kalau saya ada perintah dari Pak Kadis, Pak Bagus, tinggal-tinggal itu ada masalah sampah, berangkat. Tanpa ada basa-basi, tanpa ada surat resmi. Surat resmi tidak ada. Ini sistem GPR. Iya, betul. Nggak pakai ribet. Dan GPL juga Pak Jo, nggak pakai lama. Nggak pakai ribet dan nggak pakai lama. benar sekali, benar sekali, benar Nah, sekali. itu yang penting sebenarnya untuk masyarakat itu kayaknya kan sebelumnya itu kan peraturannya ribet banget. Betul, gitu loh. betul. Jadi ini tim ada tim 2, Wah, tim betul 3, sekali. Gitu. Akhirnya lama-lama jadi Malas. gitu, malas gitu karena dia tuh nggak support gitu. Betul Mudah-mudahan sekali. dengan hari ini inspirasi dari hari ini mungkin dari daerah yang lainnya mempunyai inspirasi yang sama. Betul dan sekali. mudah-mudahan nanti terrealisasi setiap daerah atau desa itu sudah punya bank Bank sampah, betul sekali. Terima kasih Blitut. Sedikit sharing saja. Kita sudah, ini terkait dengan ekoenzim dulu ya, ekoenzim. Jadi kita sudah bergerak di hampir 50 desa. Jadi 50 desa itu dalam berapa bulan ya, dari April kita mulai sudah mencapai 80 desa. Nah, kita seperti yang tadi dibicarakan disampaikan sama Pak Kepala Bidang, kita one stop education. Jadi kita tetap mengedukasi walaupun di hari libur, ada permintaan di hari libur. Kemarin sudah sempat diskusi dengan Pak Kadis, Pak nanti kalau tidak ada surat gimana? Via WA aja bisa. Berangkat. Ya. Canggih. Udah, ngapain ribet-ribet gitu. Edukasi terus itu. Ya, saya didorong terus. Ya, akhirnya 50 desa sampai hari Minggu jalan, Sabtu jalan, udah siang sampai malam. Kalau nggak selesai, nggak pulang. Ya, yang sing petang sing mulih. Gitu. Tapi jangan singgah aja. Nah, jadi apresiasi desa cukup besar. Jadi kita sekarang sudah mulai dengan sistem aktif. Kita bersinergi dengan dengan Dinas Pertanian, kita KWT-nya kita edukasi. Kalau ada kegiatan bersinergi dengan kita akan siap datang. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan, kita sudah masuk lewat Adiwiyata. Jadi kemarin sudah kita laksanakan melalui TK. Kita berikan edukasi di sana, langsung praktek pembuatan. Kita sih rencanakan usia dini itu penting sekali kita tumbuhkan dari kecil. Nah, itu sudah kita jalankan. Untuk Karang Taruna kita masih berproses, kita akan kejar terus sesuai dengan arahan dari Pak Kadis. Pokoknya jalan, target harus terpenuhi. Gimana caranya mengedukasi masyarakat. Jadi pengelolaan sampah itu biar bagus, kemudian untuk meminimalisasi tumpukan yang di Bengkali. Jadi kita utamakan dari berbasis sumbernya, itu yang kita sedang galakkan sekarang. Jadi pokoknya di ada batasan waktu, kita tetap akan jalan. Pertama, kuncinya adalah pekerjaan itu disenangi dulu. Karena saya di lingkungan hidup nyambung gitu kan, senang saya dengan suasana tugas, suasana kerja di lingkungan hidup itu bagaimana bermasyarakat. Karena saya kan mantan camat, jadinya sudah terlatih bagaimana bersinergi, berkomunikasi atau berkoordinasi gitu. Itu sehingga nyambung habis camat Grogak membantu Pak Bupati di bidang masalah lingkungan, nyambung ini karena lingkungan ini juga tidak terlepas dengan masyarakat. Masalah sampah kan berhubungan dengan perilaku masyarakat. Nah, ini nyambung. Itu yang pertama, pekerjaannya disenangi. Yang kedua, timnya solid. Solid itu yang susah. Iya, membuat tim solid ini. Tim solid di internal saya bentuk penyuluh lingkungan, termasuk juga tim komunikasi digital. Ini kalau main bola
2 striker ini saya buat. Striker penyuluh sama striker komdik, artinya penyuluh bergerak di lapangan, komdiknya yang men-share atau memberitakan di media sosial sehingga kenceng kelihatan semuanya. Komdiknya jalan, meliput, penyuluhnya ya memang di lapangan. Terus yang ketiga, sinergitas. Kita bangun sinergitas. Kalau kita bekerja sendiri, LH aja sendiri ngomongin masalah lingkungan, masalah sampah, berat. Kita harus sinergi. Sinerginya ya dengan komunitas-komunitas ini. Kebetulan komunitasnya kan komunitas lingkungan, satu visi, satu misi dengan dinas. Kami di dinas mengambil peran sebagai fungsi fasilitasi, fungsi koordinasi. Karena apa-apa yang ini ya kita fasilitasi. Terus yang keempat, ya kembali dukungan keluarga. Keluarga ini sangat besar sekali dukungannya. Kalau keluarga tidak mendukung, masalah juga. Kita tidak bisa bebas. Kalau saya ini kayak kalau di main catur itu kayak stair saya, geraknya boleh kemana-mana saja. Gitu. Kayak di catur bebas saya ini. Kan? Menterinya itu ya bebas geraknya, itu tidak ada hambatan. Ini empat faktor ini yang mendukung sehingga saya juga kebetulan sehat gitu kan. Kebetulan juga saat ini keberkatan kesehatan ini yang menyebabkan power termasuk juga semangat dan yang lainnya besar untuk bagaimana bersama-sama amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati ini bisa kita laksanakan sekemampuan kita, semampuan saya. Itu ininya. Justru yang saya lihat ya, kalau yang saya lihat yang Bapak bangun itu adalah sebuah kenyamanan, Pak. Kalau menurut yang saya lihat ya. Makanya saya hari ini kita bisa bertemu, bahkan saya udah beberapa kali kan kita bertemu, Pak. Saya tidak merasa bertemu dengan pejabat. Tidak merasa bertemu dengan pejabat, tapi berasa bertemu dengan teman akrab. Ya. Baru kenal aja, baru bertemu aja sudah seperti kita kayak kenal lama gitu loh. Jadi keramahan Bapak ini ya, keramahan Bapak dan kenyamanan yang Bapak bangun ini sehingga kita merasa ada satu kedekatan ya, ikatan yang luar biasa yang membuat kita juga ikut bersinergi dengan lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Makanya membuat satu kesatuan, membangun satu semangat yang membentuk satu power yang luar biasa. Satu kekuatan. Nah itulah makanya kenapa saya lihat perkembangan tentang mengatasi masalah sampah di Buleleng ini sangat maju saat ini. Ya karena itu yang Bapak bangun selama ini yang saya lihat. Ya semoga ini bisa berkelanjutan dan bisa ditiru di tempat-tempat lain juga. Gitu loh Pak. Terkait itu karena kita kan orang Buleleng kan, orang terbuka. Kebetulan juga Pak Jo kan juga nyambu nyambu Buleleng juga. Artinya apa yang tertera di dalam hati ya begitu yang kita gini. Tidak ada kulit-kulit lah istilahnya. Ini sehingga tidak ada dusta di antara kita ya. Sehingga keakraban itu kan, keakraban walaupun saya sekarang dipercayakan sebagai kepala dinas Eselon 2 tapi saya tidak merasakan saya sebagai kepala dinas. Saya adalah seorang pelayan yang membantu Pak Bupati untuk melayani masyarakat bagaimana mewujudkan Buleleng ini bersih, bagaimana peningkatan kualitas lingkungan hidup bersih. Karena saya seorang pelayan. Kalau saya memposisikan diri sebagai seorang pejabat Eselon 2, nanti saya terbawa menjadi priayi. Artinya seharusnya berfungsi melayani, akhirnya saya yang dilayani. Kalau saya dilayani berarti menunggu. Yeah. Kalau menunggu kan, yang namanya menunggu kan tidak akan jalan. Jadinya saya memposisikan diri sebagai pelayan. Jadinya apa yang disampaikan tadi rekan-rekan, walaupun hanya dalam bentuk informasi di WA ya kita tindak lanjuti. Nanti kita diskusikan apa kendala, pasti ada solusi. Yang penting ada komunikasi dulu dalam pengelolaan lingkungan ini. Pasti ada solusi dan masyarakat atau kelompok masyarakat ini pasti semangat. Kalau sedikit diinformasi langsung dijajagi, baik secara tim, ada penyuluh lingkungan, ada juga kepala seksi, ada kepala bidang. Kalau saya tidak ada tugas yang lain, saya juga langsung ikut turun ke lapangan, memberikan motivasi. Ini vibrasinya beda. Yeah. Kalau kepala dinas langsung datang ke masyarakat dan bisa ngobrol-ngobrol itu lebih semangat warga masyarakat. Auranya itu beda ya. Aura kasih lewat loh. Aura kasih lewatnya. Terus yang selanjutnya terkait dengan pengelolaan sampah ya, khusus untuk kami di Buleleng dan juga mungkin rekan-rekan lain di Provinsi Bali terkait dengan pengelolaan sampah, memang
kita harus awali dari edukasi. Kita harus memang edukasi ini memerlukan waktu, memerlukan kesabaran. Bagaimana mendampingi kelompok masyarakat, supaya bisa sadar bahwa sampah ini kita loh yang punya, sampah ini kita lah yang punya tanggung jawab. Sehingga sampah ini harus dipilah di sumbernya. Nah, ini edukasi penyuluhan memilah sampah di sumbernya sangat penting sekali. Konsepnya terakhir adalah harus mewujudkan sinergitas, baik dari level di tingkat desa dinas, desa adat, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun negara. Anggap kalau modelnya penanganan sampah ini sama dengan penanganan COVID-19 dari tingkat level provinsi sampai dengan tingkat desa adat atau dinas, dan penegakan hukum, edukasi, komitmen, Asungkare Bali ini 3-4 tahun ke depan pasti kesadaran masyarakat itu meningkat, sama dengan memakai masker ini. Masker ini kan belum setahun, tetapi karena gerakannya dari Pak Gubernur sampai dengan desa adat ini sinergisnya kuat, edukasinya jalan, sarananya disiapkan semua, masker dulu diawali digratiskan, setelah itu ada penegakan hukumnya. Jadinya penggunaan masker ini menjadi sesuatu perilaku baru ya. Kalau kita keluar tidak pakai masker, ada rasa kurang di hati kita. Begitu juga harapan saya ke depan terkait dengan pemilahan sampah berbasis sumber ini, sama seperti kalau tidak memilah sampah di sumbernya, ada rasa kurang di dalam diri kita. Ini harus ada sinergitas dari pemerintah provinsi sampai dengan di adat. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau ini berjalan dan komitmen semua, Asungkare sekali lagi, Provinsi Bali ini 3-4 tahun ke depan pasti bisa mewujudkan Bali bersih, Buleleng juga bersih. Green and clean. Ya? Clean and green. Nah, ini pasti bisa terwujud. Kalau bisa 2 tahun Pak, jangan 3-4 tahun. Iya, karena target kita memang 2 tahun. Jadi mau nggak mau harus kerja lebih keras lagi. Kerja total, kerja tulus ya. KTKT namanya. Ya, kerja total, kerja tulus ya. Terus daerah yang lain itu yang baru akan memulai atau sudah mulai masih setengah-tengah, mungkin gaspolnya lebih dikencangin Betul. lagi biar bisa menyusul gitu. Benar. Jadi terima kasih atas waktunya hari ini Pak Putu Aryadi ya, dan teman-teman sekalian ya, hari ini sudah menyempatkan waktu padahal istrinya baru melahirkan ya, dan di hari Minggu ya, tapi masih mau menemui kita ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, satu contoh teladan ya buat kita sebagai pelayan ya. Makanya kalau Pak Putu aja bilang beliau seorang pelayan, apalagi kita pelayannya pelayan. Betul ya? Aduh, terima kasih sudah semoga video ini nanti bisa menginspirasi banyak orang, obrolan kita bisa menginspirasi dan memberikan contoh pada tempat-tempat lain ya. Supaya tempat-tempat lain juga bisa mencontoh pergerakan-pergerakan dari semangat Kepala Dinas Lingkungan Buleleng ya, yang begitu luar biasa bersama timnya dan juga bersinergi dengan semua komunitas ya. Mungkin terakhir kita tutup ya di acara ngopi di Blitut TV. Ya. Ayo kita minum. Yeay.